Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Baik ibu dan saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seorang anak akan bisa duduk dengan tenang saat belajar itu berbanding lurus dengan usianya. Semakin usia bertambah, maka akan semakin panjang waktu yang bisa dia upayakan untuk duduk manis dalam rangka untuk belajar. Maka dari itu, menjadikan sebuah tantangan tersendiri saat kita mendidik anak-anak yang memang masih usia sekitaran balita, pra sekolah dasar. Karena mereka adalah masa di mana mereka banyak aktif-aktifnya bergerak. Jadi memang metode belajar pada diri orang dewasa dan pada diri anak memang berbeda jauh. Maka kalau kita lihat pembelajaran di usia rentang usia sebelum SD misalnya, tentu lebih banyak aktivitas bermain, aktivitas outdoor, aktivitas observasi, aktivitas menggunakan alat peraga, aktivitas menggunakan permainan, aktivitas menggunakan ayunan, aktivitas menimbulkan sesuatu yang mengundang satu pengalaman tersendiri, yang dari pengalaman itu mereka belajar. Mereka melihat langsung, mereka memegang langsung, mereka mendengar ceritanya langsung. Misalnya, mereka belajar tentang pohon kaktus. Di sekolah ada pohon kaktus. Maka mereka melihat langsung pohon kaktus seperti ini, dipegang ada durinya, sakit, dan pohon kaktus nggak punya daun, sesuai dengan gambaran pohon kaktus. Nah, itu metode pembelajaran pada diri anak kita. Lebih kepada dibanyakin berbagai aktivitas yang sifatnya mereka itu punya aktivitas fisik. Karena dunia anak-anak adalah dunia bermain secara fisik. Maka kalau kita lihat di taman kanak-kanak atau di tempat-tempat belajar pra sekolah dasar, itu banyak aktivitas tempat sarana bermain secara fisik untuk memfasilitasi fitrah bermain mereka pada rentang usia tersebut. Berbeda ketika anak itu semakin gede, maka mereka memang sudah terkondisikan untuk bisa duduk manis dan menuntut ilmu. Nah, tentu berbeda. Maka dari itulah kemudian kita sebagai orang tua harus terus menggali ilmu-ilmu yang ada supaya kita bisa membersamai anak-anak kita sesuai dengan tahapan umur yang sedang mereka lalui. Sungguh akan menjadi sebuah kezaliman yang nyata ketika kita punya anak SD misalnya, ketika kita punya anak SD, lalu cara belajar anak SD tersebut yang notabene sudah kelas 5, kelas 6 disamakan dengan cara belajar anak yang usia prasekolah, usia 4 tahun. Mungkin ketika seorang ibu mengatakan kepada anak yang usia 4 tahun, tolonglah kamu pahami perasaan ibu kamu. Itu loh kakakmu yang kelas 4 SD saja bisa belajar tenang, nulis. Masa kamu yang usia 4 tahun gak bisa kayak kakakmu? Seolah-olah kita menyamakan antara anak kelas 4 SD dengan anak usia 4 tahun, karena sudah punya cara belajar yang sangat berbeda antara satu dengan anak yang lainnya. Kemudian yang harus saya tambahkan dalam catatan kajian hari ini adalah, sebagai orang tua kita harus bisa memahami gaya belajar anak kita. Ada anak-anak kita yang gaya belajarnya adalah auditory, yaitu lebih mudah belajar dengan apa yang disampaikan dan apa yang mereka dengar dengan telinga mereka. Ada di antara anak kita yang mereka itu punya gaya belajar harus melihat, harus melihat secara langsung, gaya belajar visual. Kalau nggak lihat nggak paham, nggak dong. Kemudian ada di antara anak-anak kita yang punya gaya belajar kinestetik.
Kalau belajar harus lari ke sana, lari ke sini, harus gerak ke sana, gerak ke sini. Kalau belajar sambil ayunan, kalau belajar sambil panjat-panjat tali, kalau belajar sambil mainan Lego, kalau belajar sambil mainan truk-trukan atau mainan mobil-mobilan. Mereka lagi belajar, lagi bermain, kemudian disuruh ngapalin Quran sambil bermain itu. Ternyata setelah bermain disuruh nyetor. Ini anak bisa. Berarti anak ini punya gaya belajar kinestetik, belajar sambil bermain. Maka kita sebagai orang tua juga harus memahami anak saya kira-kira apakah dia auditory, apakah dia visual, ataukah dia seorang anak yang kinestetik. Maka ini tugas orang tua untuk melakukan observasi, dan dengan itu setelah itu menentukan gaya belajar yang paling pas untuk anak kita. Jadi tentu anak kecil dengan rentang usia yang sama, ketika beda gaya belajar maka akan beda penanganannya. Lalu bagaimana mungkin kita akan menyamakan antara gaya belajar anak yang sudah dewasa, sudah besar, atau anak yang tanggung dengan anak yang masih kecil, ibaratnya di bawah 5 tahun. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengawal tumbuh kembang anak kita sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan cakupan usianya. Wallahu ta'ala a'lam.